mencoba cooling down Cooling down. dengan cara ngasih tahu kalau Kaisang ini udah nggak di luar negeri lagi, udah pulang ke Indonesia. Nah, kenapa KPK berani manggil Anies tapi nggak berani manggil Kaisang gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pro Politik. Masih bersama gue Dendi Herdianto dan rekan gue Haikal Saniarjuna. Haikal Sandrajuna. Seperti biasa, setiap harinya kita akan membahas topik-topik seputar isu sosial politik terkini yang tentunya yang lagi hot dibicarakan oleh banyak masyarakat. Salah satu yang lagi hot adalah isu tentang Fafifu. Gratifikasi. Gratifikasi. kan isunya tuh ada isu akun Fafifu ya. Iya. Iya ya. Yang mana? Apa? Kasian banget kalau lebaran ya. Iya, ada itu. Itu. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Jadi kita nggak akan fokus ke situ, kita akan fokus ke sesuatu yang lebih substance, yaitu adalah terkait dengan isu penggunaan private jet yang digunakan oleh anaknya Mulyono. Anak yang Mulyono. Oke. Kayaknya nggak apa-apa sih bilang Jokowi. Kan mau lengser juga. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Relawannya kan mau bubar ntar lagi. Tapi kan banyak juga pakai kata-kata Mulyono ya. Jadi ya kita ikut-ikut aja lah. Oke, Mulyono ya. Oke. Ya. Yang teman-teman tahu ya siapa Mulyono ya. Isu private jet yang dihembuskan oleh para netizen ya, diviralkan, yang jadi polemik lah ya. Kok bisa anak presiden menggunakan private jet gitu kan? Terus kemudian ini membuat orang-orang tuh ingin supaya KPK itu mulai menggeledah, mulai melakukan pemeriksaan terhadap anak Mulyono ini. Lo ngelihatnya ini seperti apa, Kak? Menurut gua, kita masyarakat ini butuh kepastian hukum. Ketika Kaisang menggunakan private jet ke Amerika dengan budget mungkin sekitar 5 miliar, ini uangnya dari mana ini gitu? Bener nggak ini gratifikasi? Nah, KPK sebagai lembaga penegak hukum pemberantas korupsi harus bisa menjelaskan ke publik, ini beneran nggak gratifikasi gitu? Jangan sampai KPK bilang, oh kami nggak berwenang nih menyelesaikan permasalahan ini, nggak boleh gitu. KPK harus ngasih kepastian hukum, karena KPK dalam menyelenggarakan tugasnya ya pemberantasan korupsi, itu sumber aduan itu ada 3 tuh. Pertama, laporan BPK atau PPATK kalau ada kerugian negara. Yang kedua, laporan dari penyelidik internal KPK, baik itu dari KPK atau kejaksaan. Yang ketiga ini laporan dari masyarakat gitu. Sejauh ini kan udah ada laporan dari masyarakat, ada beberapa kan dari Maki juga gitu. Nah, harusnya laporan masyarakat ini bisa dijadikan KPK sebagai sumber untuk menyelidiki kemungkinan atau gratifikasi Kaisang ini gitu. Minimal banget nih, Kaisang KPK harus berani manggil Kaisang ke KPK buat dimintai keterangan gitu. Oke, Kak, tapi isunya nih ya, Kaisang menghilang. Ini yang sampai ada meme-memnya ya, dicari orang hilang, Kaisang menghadap gitu ya. Ini menurut gua nggak logis ya kalau kita ngelihat kok bisa tiba-tiba ada isu Kaisang menghilang, padahal kan dia tokoh gitu ya, tokoh yang juga update juga lah di sosial media ya, apalagi istrinya gitu kan. Iya. Tapi kenapa ya bisa sampai segitunya? Ini gue lihat dari pihak Kaisang dan juga PSI dan juga Istana itu mencoba cooling down dengan cara ngasih tahu kalau Kaisang ini udah nggak di luar negeri lagi, udah pulang ke Indonesia. Karena kalau gue lihat ya, kasus-kasus korupsi yang aktornya atau pelakunya itu masih di luar negeri, itu isunya tuh bereskalasi terus, naik terus. Jadi salah satu caranya biar dia isunya ini nggak makin naik, cooling down, pulang ke Indonesia. Kayak dulu Nazarudin kan kabur ke Kolombia tuh, isunya naik terus tuh, sampai dia waktu itu kan belum ada Zoom tuh, dia wawancara pakai Skype dulu tuh dari Kolombia. Makanya gue lihat biasa tuh koruptor kalau mau isunya tuh nggak eskalatif ya turun ya, pulang. Kayak siapa yang dari Gerindra dulu, Menteri Kelautan itu, Edi Prabowo pulang. Oh iya, Edi Prabowo. Kaisang pulang gitu. Walaupun dia pulang ke Indonesia, tapi kita tetap nggak tahu dia kemana gitu, biar dia nggak dipanggil KPK. Biar narasinya tuh kayak nggak kabur ya. Iya, itu biar nggak kabur. Kalau keluar negeri kabur banget tuh. Media makin punya berita, publik makin marah gitu. Sebentar bisa dicek bener nggak KPK, bener nggak Kaisang udah pulang gitu. Cek aja kan data penerbangan di bandara kan ada kan. Tapi imigrasi lah minimal, masa presiden nggak pakai paspor? Ada lah paspor mah. Tapi kan private jet bro.
Pakai paspor juga. Pakai paspor ya. Gue belum pernah naik private jet sih, biasa. Gue juga sih. Gak punya privilege. Gue biasa pakai ini private hotspot. Wah, Hotspot pribadi kan, pribadi juga. jangan pakai private network aja lu. Aduh. Tadi semua sebut itu gue cuman nggak berani. Iya. Oke, Kal, berarti apa kira-kira endingnya kayak gimana nih? Ini apakah Kaisang itu akan datang ke KPK atau seperti Iya. apa? Karena Raja Juli Antoni terakhir tuh gue lihat katanya dia udah ngasih tahu bahwa Kaisang udah berkantor di PSI ya. Nah itu Cukup lama. statement cooling down itu, biar publik ngerasa Kaisang ini nggak kabur. Mana buktinya dia ngantor? Nggak ada fotonya. Harusnya kan ada fotonya. Cooling down itu. Sama ini menurut gue ini 2024 ini kan 20 tahun KPK ya. Ya. Ini momentum bagi KPK untuk ngasih tahu ke publik kalau dia ini dalam menyelenggarakan tugasnya memberantas korupsi nggak tebang pilih. Karena coba kita lihat deh ke belakang. Waktu Anies berkasus Formula E. Itu nggak ada laporan dari Warga. BPK, Ya, nggak ada temuan BPK, nggak ada temuan PPATK. Ya. Tapi KPK nggak manggil Anies gitu. KPK manggil Anies, walaupun cuma kayak pemeriksaan atau klarifikasi gitu. Nah, kenapa KPK berani manggil Anies tapi nggak berani manggil Kaisang gitu? Itu dia. Padahal udah ada berapa bukti kan, MOU segala macam gitu. Ini pembuktian bagi KPK nih, apakah dia benar-benar sebagai penegak hukum yang independen ya kan, menegakkan keadilan gitu. Bener nggak nih KPK Komisi Pemberantasan Korupsi gitu, bukan Komisi Pembela Kaisang. Iya, jadi aneh. Iya, ini emang menurut gue ini jadi satu hal yang harus diuji ya di KPK ini ya. Iya. Karena ini emang kaitannya dengan anak raja ya. Anak raja. Anak raja ya. Raja Jawa yang ngeri-ngeri barang nih, ngeri-ngeri sedap di barang nih. Soalnya nasib ketua KPK yang nggak patuh sama presiden, nasibnya agak jelek. Pertama tuh siapa? Antasari Azhar ya. masuk penjara ya kan. Abraham Samad masuk penjara. Ya. Siapa dulu tuh yang KPK yang nangkep Setnov, nyalon DPD kalah ya kan. Ada dulu tuh orang Jawa Timur. Nah ini sekarang siapa namanya? Lupa gua. Aku juga lupa lagi. Bukan Firly. Firly Bahuri juga udah lewat kan. Pokoknya ketua KPK, ketua KPU kalau nggak ikut presiden meninggal ya. Ngeri ya. Emang gimana mau baik negara kalau kemudian kasus korupsi aja jadi tameng pemerintah gitu ya. Iya. Ini dulu juga dan 2014 ada dulu tuh kasus anaknya presiden juga. Siapa tuh? Kena kasus korupsi, dugaan kasus korupsi. Edi Baskoro Yudhoyono. Oke. Ibas ini namanya udah disebut di persidangan oleh Nazarudin atau Anas gitu nggak salah. Terlibat lah kasus korupsi Wisma Atlet atau Hambalang gitu. Cuman sama sikap KPK waktu itu nggak berani manggil Ibas gitu. Minimal buat klarifikasi lah gitu. Ibas datang ke KPK gitu, nggak berani KPK. Nah, kalau misalnya sempat juga di era Jokowi kayak KPK juga nggak berani manggil anak presiden, ini udah dua kali nih. KPK takut sama anak presiden ya kan. Kalau gini terus mah KPK bubarin aja gitu. Itu dia. Kalau misalnya nggak berani manggil anak presiden gitu, minimal klarifikasi deh. Oke lah, kita tahu lu takut ini kan jadi anak presiden tersangka ya kan. Minimal panggil gitu. Iya. Minimal panggil. Minta klarifikasi biar publik tahu di Indonesia ini siapapun kedudukannya sama di mata hukum gitu. Yes. Ya itu penting catatan buat KPK untuk kemudian menyamakan, mensetarakan siapapun yang terlibat kasus korupsi, siapapun itulah. Apalagi setara dengan anak presiden ya. Yang enggak cuma anak presiden sebenarnya, dia juga adalah tokoh politik. Iya. Presiden partai kan dari PSI. Iya kan, jadi kalau ada yang bilang Kaisang bukan pejabat publik, salah sih, pejabat publik dia. Karena kan partai itu dapat dana dari APBN. Yes, berarti dia punya tanggung jawab untuk penggunaan dana itu kan. Banpol ya, bantuan politik ya. Bantuan politik. Iya, jadi sebuah narasi yang aneh ketika ada yang mengatakan bahwa beliau bukan pejabat publik gitu ya. Sama ini juga, kalau nggak salah kan kekayaan Jokowi itu berapa? 100 miliar ya? Nggak ingat lah. Kalau Kaisang berapa? 100 miliar ya? Ya, kalau lebih segitu ya. Miliar kan? Iya. Dia bayar private jet 5 miliar tuh. Berarti itu kan 5% kekayaannya kan? Maksud gua 5 miliar uang yang gede juga bagi Kaisang gitu. Kalau misalnya kekayaannya beneran 100 miliar gitu.
Iya, Harus dikasih tahu lah dari mana tuh duitnya. iya, itu juga harus disampaikan karena bukan kita curiga bahwa oh ini kan bisa aja dari bisnisnya kan. Banyak yang mengatakan bahwa dia kan juga pebisnis gitu ya. Uangnya juga banyak Iya. dari bisnis. Cuman ya kita lihat data lah gitu ya. Iya. Banyak banget yang memberitakan tentang bisnisnya Kaisang. Iya. Yang mana nggak bagus-bagus amat gitu ya. Mohon maaf ini kita harus objektif karena banyak media yang meliput seperti itu. Banyak bisnis-bisnis Kaisang maupun Gibran itu juga nggak berjalan dengan mulus gitu ya. Iya. Maka kalau kita mau anggap bahwa itu adalah hasil dari bisnis, tanda tanya gitu. Apa iya? Tanda tanya. Gitu, tanda tanya besar gitu ya. Ya Tanya-tanya. silakan klarifikasi kalau memang kita salah ya. Klarifikasi Tanya-tanya. juga teman-teman ke Kaisang juga. Silakan klarifikasi bahwa ini bukan dari uang negara, bukan dari APBN atau Iya. bukan atas dana yang harus dipertanggungjawabkan, memang dana pribadi ya silahkan juga untuk disampaikan gitu ya. Tapi menurut gua nih, setelah kasusnya Kaisang ini, ada terbuka satu jenis bisnis baru. Apa tuh? Jasa layanan briefing calon istri pejabat. Ay. Minimal bootcamp 1 minggu di Bali gitu. To-do list, do and don'ts jadi istri pejabat. Istri pejabat jangan posting-posting. Kalau lu diajak naik private jet jangan story. Jangan story. Kalau dibeli makanan mahal jangan story. Sama kalau lagi ada acara publik minimal pakai deodoran. Ya. Tepi jurang kayak ini. Iya, itu ada terbuka tuh bisnis baru ya kan. Iya. Jasa layanan bootcamp briefing calon Pejabat istri atau publik. istri pejabat. Iya. Ya, buat pejabat publik yang akan menikah, Tolong istrinya, di-briefing tolong istrinya. di briefing, jangan ngadi-ngadi lah ya. Gitu, apalagi sampai beli roti 400.000 kan lumayan Iya. juga tuh roti ya. Masa lo mertuanya selama 10 tahun branding sederhana. Iya, sudah Datang anak-anaknya. menantu, Anaknya. story di private jet. Iya, anaknya private jet. Ya Allah. Gak pernah ada tuh pejabat story lagi naik private jet, gak pernah. Karena mungkin banyak ya pejabat naik private jet, cuman kayak Gak pernah. Surya Paloh tuh private jetnya 2 tau. Gak pernah ada story halo guys lagi di private jet. iya. Karena mungkin milenial kali ya. Elina kan juga termasuk kalangan milenial ya, yang mungkin Milenial. punya Butuh validasi. gitu ya, butuh eksistensi gitu Iya. kan. Tapi ya ini yang kalau nggak diiringi dengan kehati-hatian jadi malah blunder jatuhnya ya. Ngeri-ngeri. Ada lagi Kang yang mau sampaikan Kang terakhir? Itu ya, ini tantangan bagi KPK. Ini kan 20 tahun KPK nih. KPK beneran nggak gitu jadi lembaga penegak hukum yang bebas, independen gitu. Karena udah 2 kali nih KPK nggak berani manggil anak presiden, Ibas sama Kaisang gitu. Ini ujian bagi KPK lah gitu. Saran gue sih minimal panggil aja gitu, walaupun lu takut jadiin dia tersangka kan. Panggil aja minimal gitu, at least panggil gitu, biar publik juga ngerasa oh semua orang di Indonesia ini masih sama tuh. Semuanya sama di hadapan hukum. Semua ada sama di hadapan hukum, atau istilah istilah yang digunakan adalah equality before the law. Iya betul. Gitu ya, equality before the law. Oke teman-teman semua, udah itu aja kan. Udah teman-teman. Oke, itu perbincangan kita terkait dengan KPK. Catatan buat para pejabat di KPK, tolong untuk kita percayalah sama KPK. KPK keren, KPK hebat. Iya, KPK hebat, KPK independen. keren. Iya, insya Allah semoga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi KPK kita, kan kayaknya keadilan. Iya, keadilan ya. Enggak sih. Kita kan udah jelek, udah ini kita naikin KPK bagus. Kan gue yakin integritas KPK bisa lebih ditingkatkan lagi. Semoga. Oke teman-teman semua, makasih banyak. Jangan lupa subscribe dan subscribe ya guys. Kita lupa hari ini ada berita duka dan kami juga ingin mengucapkan bela-sungkawa yang sedalam-dalamnya meninggalnya Bapak Faisal Basri. Senior kita di UI Beliau adalah tokoh ekonom senior yang ekonomi politik ya. Ekonomi politik. Iya, ekonomi politik gabungan dari podcast ini. Iya, benar. Malah ketawa lah gue, bela-sungkawa. Oh iya, bela-sungkawa. Semoga beliau banyaklah amal jariahnya ya kan. Luar biasa ide-ide beliau, pencerdasan beliau di berbagai macam forum. Semuanya itu juga sedih gitu. Luar biasa. Salut, kami bersaksi bahwa beliau adalah orang baik insyaallah ya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita lebih rajin buat konten, bikin videonya, dan kita bisa lebih banyak produksinya lah. Kalau banyak subscribe kan kita senang ya. Iya. Banyak produksinya insya Allah ya. Subscribe lah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share juga video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian dan rekan-rekan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.